Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Nah, perkenalkan, nama saya Safira Junior Sasmita dengan NIM 123002209. Di sini saya akan membahas 4 topik, yaitu pengertian biomekanika, jenis biomekanika atau biomekanika, dan okupsional biomekanika. Yang ketiga ada penerapan biomekanika. Selanjutnya yang keempat ada penjelasan mengenai 1. Tulang, 2. Konsumtif tisu atau jaringan penghubung, 3. Otot atau muskel. Selanjutnya ada pengertian biomekanika. Nah, pengertian biomekanika ini membahas tentang ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika dari gerakan-gerakan manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran. Menurut Hadza, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Sedangkan menurut Hayes, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu. Menurut Frankel dan Ordin, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya yang terjadi untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Untuk selanjutnya ada 3 hukum Newton. Nah, 3 hukum Newton ini adalah hukum Newton 1 yang disebut juga intersal atau kelembapan. Setiap objek berlangsung dalam keadaan istirahat atau gerakan yang sama pada suatu garis lurus kecuali benda itu dipaksa untuk berubah keadaan oleh gaya yang bekerja padanya. Nah, yang kedua itu ada hukum Newton 2, yaitu apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda maka akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Contohnya adalah F sama dengan m/a. Keterangannya F sama dengan gaya (m) M sama dengan massa benda atau kilogram, A percepatan m atau S2. Nah, yang selanjutnya ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 adalah gaya-gaya yang selalu terjadi berpasangan. Jika benda A mengerjakan sebuah gaya pada benda B, gaya yang sama besar akan berlawanan arah dikerjakan oleh benda B pada benda A. Nah, ini dia contoh gambar hukum Newton 1, gambar hukum Newton 2, dan gambar hukum Newton 3. Selanjutnya adalah manfaat biomekanika. Nah, di sini ada manfaat biomekanika. Nah, manfaat biomekanika tersebut antara lain yang pertama adalah kecepatan gerakan meningkat seperti berlari, berenang, dan lain-lain. Yang kedua adalah lebih banyak kekuatan seperti melompat, memukul, mengangkat, dan lain-lain. Yang ketiga ada membantu menghilangkan ketidakseimbangan otot. Yang keempat ada mengurangi keausan pada sendi dan ligamen. Yang kelima ada peningkatan bentuk dan teknik khusus olahraga. Selanjutnya ada jenis-jenis biomekanika. Jenis-jenis biomekanika yang pertama yaitu general biometrika adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep yang mempengaruhi organ tubuh manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Nah, general biometrika tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua ada biomekanik adalah bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematika dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik.
Selanjutnya yang kedua tadi itu ada optional biomekanik. Didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antar pekerjaan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya ada penerapan biomekanika. Nah, penerapan biomekanika dapat diterapkan untuk mempelajari penyebab, pencegahan, pengobatan cedera akibat olahraga. Misalnya biomekanik itu digunakan untuk menganalisis penyebab keselio saat lari dan bagaimana mencegahnya dengan menggunakan peralatan olahraga tertentu, sehingga dapat dengan ilmu pengetahuan biomekanika kita akan membiasakan diri untuk melakukan kegiatan fisik dengan cara yang efisien, baik saat berlari, terus melempar, melompat, memukul, menendang, dan segala aktivitas olahraga lainnya. Dalam ilmu biomekanika membahas tentang titik berat atau keseimbangan, gerak, gaya atau force, kekuatan, kecepatan, dan lain-lain sebagainya. Hingga pada penerapan rumus-rumus mekanika yang berisi tentang gerak lurus beraturan atau GLB atau gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya ada sistem kerangka dan otot manusia atau muskuloskeletal. Nah, dalam tubuh manusia terdapat beberapa sistem koordinasi dan salah satunya adalah sistem otot kerangka atau muskuloskeletal sistem, yaitu sistem sebenarnya tersusun dari dua buah sistem, yaitu otot dan tulang. Keduanya saling berkaitan dengan menjalankan pergerakan tubuh manusia. Titik otot menempel pada bagian tulang untuk menggerakkan tulang rangka. Organ-organ tubuh manusia yang menyusun sistem ini meliputi satu, sistem tulang, yaitu bagian ini tersusun dari jaringan sangat keras, berfungsi sebagai pembentuk kerangka dan pelindung dari organ dalam tulang dalam sistem gerak. Nah, ini tuh berfungsi pembentuk gerak pasif. Tulang juga berperan penting untuk proses pembentukan sel-sel darah merah di bagian sumsum. Nah, selanjutnya yang kedua tadi ada sambungan tulang rawan. Sambungan tulang rawan atau kartik berfungsi sebagai penghubung antara tulang seperti setiap sambungan. Dengan adanya jaringan ini, pergerakan tulang relatif kecil sehingga melindungi dari pergeseran tulang. Selanjutnya ada ligamen yang berfungsi sebagai penghubung bagian sambungan dan menempel pada tulang pada ujungnya ligamen. Nah, ligamen tersebut memiliki peran penting dalam melindungi persendian ligamen tersebut untuk membatasi rentang gerak dari tulang. Nah, yang keempat yaitu otot pergerakan utama dalam tubuh manusia. Nah, otot utama dalam pergerakan tubuh manusia adalah otot yang sering disebut sebagai alat gerak aktif. Otot tersebut sering disebut sebagai gerak aktif. Sel-sel otot itu menghasilkan panas tubuh untuk menjaga kestabilan panas tubuh akibat pengaruh dari luar. Nah, tendon merupakan otot panjang dengan kekuatan elastis yang tinggi. Nah, berikut adalah gambar dari muskuloskeletal. Ini adalah gambar dari muskuloskeletal. Nah, di sini ada itu ya teman-teman, ada beberapa bagian dari muskuloskeletal ya teman-teman. Nah, mungkin itu ada beberapa bagian ya teman-teman dari muskuloskeletal. Nah, mungkin itu saja dari saya atau yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atas perhatiannya. Mungkin yang lihat video ini, terima kasih banyak. Cukup
Mungkin sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.